Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Beberapa murid baru saling menanyakan, guru mana yang menurutmu lebih baik? Tentu saja Guru Sumei, guru cantik satu-satunya guru perempuan dari kelima guru, mengikuti dia adalah pilihan yang tepat. Guru Huang Fu juga hebat, belajar darinya adalah pilihan terbaik. Ada juga yang mengatakan bahwa Guru Long juga baik, keluarga Long dari keluarga immortal. Mengetahui rahasia yang tidak dapat dipelajari dari sekolah. Lalu ada yang menanyakan, kenapa tidak memilih Guru Li Kai-san saja? Aku dengar dia adalah junior kepala sekolah lama dan basis kultivasinya sangat kuat. Ucap beberapa murid yang membicarakan tentang memilih seorang guru. Namun ketika membicarakan Guru Li, semua orang langsung ketakutan. Salah seorang murid menjelaskan bahwa Guru Li secara alami memang kuat, hanya saja metode pembelajarannya terlalu radikal. Kalau kamu tidak siap secara mental, lebih baik tidak melihatnya, jelas pada salah seorang murid. Murid tersebut kebingungan, radikal, saudara ceritakan hal itu padaku, ucapnya penasaran. Dia kemudian menjelaskan, apa kamu tahu, Guru Li sudah bertahun-tahun tidak mengajar di Universitas Qingbei. Itu karena dia pernah mengajar siswanya melakukan sebuah tugas. Akibatnya, 18 siswa yang dibawanya musnah tanpa ada yang selamat. Karena hal ini, kualifikasinya dicabut sebagai guru selama 10 tahun dan baru kembali tahun ini. Itu adalah gaya mengajar Guru Li, meskipun kultivasinya meningkat dengan cepat, tingkat kematiannya juga besar. Mendengar penjelasan dari temannya, dia ketakutan, karena menurutnya itu terlalu berbahaya, dirinya tidak akan memilih Guru Li. Kemudian berbarislah para murid untuk memilih para guru yang akan membimbing mereka. Terlihat, Guru Li tidak ada yang memilih dia menjadi guru pembimbing. Yang paling banyak diminati yaitu Guru Long dan juga Guru Su. Kemudian beberapa murid menerima token dari Guru Long, ada beberapa murid yang merasa kagum karena mendapatkan token dari Guru Long. Liang Shu menanyakan kepada Suhan, siapa yang akan dia pilih menjadi gurunya. Suhan mengatakan bahwa dia akan memilih Guru Li, dan menyarankan Liang Shu untuk memilih guru yang lain. Liang Shu terkejut, kenapa harus begitu, tanyanya kepada Suhan. Suhan mengatakan karena itu sangat berbahaya, ucap Suhan mengkhawatirkan Liang Shu. Suhan berpikir bahwa Li Kai-san adalah sosok yang tragis, dia tidak mementingkan diri sendiri, hatinya berjuang untuk kelangsungan hidup umat manusia. Karena itu, dia sangat keras kepada para muridnya, dan melakukan tugas di tempat paling berbahaya. Kalau tidak, sekelompok siswa SMA dari Pulau Selatan yang baru mulai berlatih, tidak akan diizinkan pergi ke Jingxi Dongtian. Tetapi para siswa yang diajar oleh Li Kai-san, selalu mengatakan ini, setiap orang adalah elit, menekan karakter di satu sisi, pikir Suhan. Namun Liang Shu masih ngotot akan ikut bersama Suhan dan mengatakan dirinya tidak takut bahaya, bagaimanapun dirinya akan memilih siapa yang kamu pilih, jelas Liang Shu kepada Suhan. Berbeda dengan Suhan dan Liang Shu, Long Aotian menyebutkan bahwa dia akan memilih Long Yuetian. Karena dia adalah keluarga Longnya, dia harus mematuhi perintah keluarga, ucap Long Aotian. Sama dengan Long Aotian, Qiuya memilih guru yang berbeda dengan Suhan, dia akan memilih guru Huang Fu Tixin. Karena itu merupakan permintaan dari neneknya, ucap Qiuya. Liang Shu menanyakan kepada Raja Banteng dan Silver Wing, bagaimana dengan pilihan mereka berdua. Raja Banteng mengatakan, bahwa mereka berdua tidak peduli, dan menanyakan bagaimana dengan pendapat Liang Shu. Liang Shu sangat senang, kalau begitu, ayo ikut kakak Su memilih Guru Li, ucap Liang Shu semangat. Suhan kemudian maju ke arah Guru Li, diikuti oleh Silver Wing, Raja Banteng dan juga Liang Shu. Beberapa orang membicarakannya, bahwa ada murid yang memilih Guru Li. Beberapa orang mengatakan, bahwa itu adalah Suhan, orang ini benar-benar menganggap dirinya immortal hebat. Beraninya dia memilih Li Kai-san sebagai guru. Sayang sekali Suhan memiliki kualifikasi yang baik, sudah dipastikan dia tidak akan selamat dari kelulusan dengan Li Kai-san sebagai gurunya, ucapnya membicarakan Suhan. Suhan mengatakan kepada Guru Li bahwa mereka berempat akan memilihnya sebagai guru pembimbing mereka.
Namun Guru Li menanyakan, apakah mereka yakin. Dia menyarankan kepada mereka untuk memikirkannya kembali. Meskipun Guru Li akan bersedia menerima siswa seperti mereka, jelas Guru Li. Suhan mengatakan bahwa itu adalah pilihannya setelah mempertimbangkannya, jelas Suhan. Suhan berpikir bahwa 10 tahun yang lalu, dalam misi itu, Li Kaisan memimpin para siswanya untuk menjelajahi tempat rahasia. Akibatnya 18 siswa dimusnahkan, yang sangat melanda Li Kaisan. Di antara murid-muridnya, ada juga putri kandungnya. Sebenarnya ada alasan penting kenapa dirinya memilih Li Kaisan. Li Kaisan membawa tugas penting, menyelidiki kebenaran tentang pemulihan Reiki. Karena alasan ini, tempat-tempat yang dikunjungi Li Kaisan sangatlah berbahaya. Dan kebenaran pemulihan Reiki adalah apa yang aku cari selama ini, pikir Suhan. Guru Li akhirnya menerima Suhan dan keempat temannya tersebut. Namun tak lama berselang, Kuang Rui mengatakan bahwa dia akan ikut juga menjadi murid Guru Li. Kuang Rui mengatakan kepada Guru Li bahwa dia ingin menjadi muridnya. Namun Liang Shu mengatakan, apa yang dilakukan Kuang Rui di sini? Kuang Rui mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Suhan dengan tangannya sendiri. Liang Shu curiga, kenapa dia tidak mengambil tindakan selama pertarungan tadi? Tanya Liang Shu curiga. Kuang Rui mengatakan bahwa balas dendam adalah miliknya sendiri, dia tidak perlu bergantung pada kekuatan orang lain, ucap Kuang Rui kesal dengan Liang Shu. Liang Shu makin semangat menyagil Kuang Rui, kamu dan Suhan memiliki guru yang sama. Apa kamu tidak takut bahwa kamu tidak akan balas dendam, tapi bersama siang dan malam dan membangun rasa? Kuang Rui dengan malu-malu mengatakan bahwa tidak akan membangun rasa dengan Suhan. Kemudian Guru Li mengatakan, bahwa dia tidak berencana mengambil siswa kali ini, tapi dirinya bertemu kalian berlima yang tidak kenal takut. Aku harap kalian ingat satu kalimat ini, hidup lebih penting dari apapun, ucap Guru Li menyampaikan pesan kepada para murid barunya. Suatu hari di ruang energi, Suhan sedang memasuki ruang energi, di sana terdapat dua orang yang sedang menjaganya. Kedua senior yang menjaga ruang energi tersebut melihat Suhan, dan mengatakan bahwa ada mahasiswa baru. Suhan menyebutkan bahwa dia akan pergi ke ruang energi untuk berlatih. Namun kedua senior tersebut meremehkan Suhan, jangan cari masalah, siswa yang baru masuk universitas, apa manfaatnya? Cepat pergi dan kembalilah kalau kamu sudah melakukan beberapa poin prestasi. Namun Suhan kemudian menunjukkan kartu miliknya, dia tidak punya poin prestasi, tapi dirinya memiliki kartu pelatihan ruang energi. Senior penjaga yang mendengarnya terkejut, kartu pelatihan energi. Ini adalah hadiah kemenangan siswa baru kan, kamu Suhan, yang bekerja keras untuk melawan setengah siswa baru, ucap senior tersebut. Suhan menanyakan apakah dia bisa masuk untuk pelatihan energi. Senior tersebut memberikan izin untuk Suhan, dan menjelaskan bahwa ada 5 tingkat energi dalam ruang energi, beberapa tingkat energi yang kamu perlukan, tanyanya kepada Suhan. Namun temannya menegur, apa yang perlu ditanyakan, bukankah semuanya siswa baru, adalah tingkat 1? Namun Suhan mengatakan bahwa dia butuh energi tingkat 5. Kedua senior tersebut terkejut dengan permintaan dari Suhan. Kedua senior penjaga menjelaskan, junior ini, aku khawatir kamu tidak tahu apa maksud dari energi tingkat 5. Itu adalah tingkat suplai energi maksimum untuk mengaktifkan ruang energi. Energinya keras dan kaya seperti air, guru normal tidak dapat mengatasinya, biasanya saat 5 guru hebat datang, mereka paling banyak akan mengaktifkan energi tingkat 4. Kamu yakin ingin level 5? Tanyanya kepada Suhan. Suhan tetap dengan keinginannya untuk tetap mencoba level 5. Seniornya mengatakan bahwa Suhan itu sangat gila, dia akan membunuhnya. Suhan kemudian menjelaskan, tidak apa-apa, kalau dirinya mati. Dia akan menanggungnya sendiri, bantu saja aku membuka level 5, ucap Suhan. Senior tersebut hanya bisa pasrah, anak muda, dasar terlalu keras kepala dan sembrono. Namun temannya menegurnya, lupakan saja, dia tidak akan mempertimbangkannya, kalau dia belum merasakannya, lakukan saja untuknya. Kalau dia tidak bisa menahannya, dia pasti menyerah. Temannya mengatakan kepada Suhan, Suhan aku dapat mengaktifkan energi level 5 untukmu, meskipun dirinya tidak dapat berpikir kamu dapat bertahan bahkan selama 1 menit pun. Kalau kamu merasa tidak tahan di dalam, beri aku isyarat dengan cepat.
Aku akan memutus pasokan energi, ucapnya kepada Suhan. Dengan tersenyum, Suhan mengucapkan terima kasih kepada seniornya. Kedua senior tersebut mengantarkan Suhan ke ruangan kultivasi lantai 5. Senior tersebut menyebutkan, "Saudaraku, jangan lupa, kalau kau sudah tidak bisa bertahan berikan isyarat kepadanya. Jika tidak, kamu benar-benar akan mati," ucap seniornya kepada Suhan. Suhan terkejut dengan apa yang dilihatnya, dia berpikir, memang layak menjadi salah satu akademi seni bela diri terbaik di negeri ini. Dinding di sekitarnya bertatahkan batu spiritual berkualitas tinggi, sulit untuk melihat batu spiritual ini di luar dan seluruh area di sini dikelilingi batu spiritual. Sebelum memasuki dunia bunga, meskipun dirinya tidak bisa berkultivasi ke tahap dewa, dirinya harus memasuki puncak Jiedan, agar dirinya tetap aman. Bagaimanapun tingkat bahaya di dunia bunga tidak sebanding dengan Jing Sidongtian. Dan kalau dirinya menebak dengan benar semua, dari 18 siswa Likai San musnah di dunia bunga. Suhan kemudian duduk dan memulai berkultivasi di lantai kelima di ruang energi. Banyak sekali energi yang mengalir dan meluap-luap memasuki dirinya. Sedangkan kedua seniornya masih tetap mengawasinya. Mereka membicarakan Suhan, berapa lama Suhan akan bertahan, tanya salah satu temannya. Senior berambut merah mengatakan, dirinya yakin tidak lebih dari 1 menit. Namun 1 menit sudah berlalu, senior berambut merah mengatakan, itu karena dia beruntung, mungkin seorang biksu dalam pemurnian tubuh. Meski begitu, dia tidak akan lebih dari 5 menit, ucap senior berambut merah. Namun 5 menit kemudian sudah berjalan, ucap senior berambut hijau. Temannya yang berambut merah kesal, aku pergi, bocah itu lebih baik mati daripada menyerah, jangan khawatir, bahkan jika Suhan mati, tidak akan lebih dari 1 jam. Dirinya ingat catatan mahasiswa baru dari energi tingkat kelima di Universitas Kingbei yaitu 1 jam, ucapnya. Setelah 1 jam kemudian mereka menunggu hingga ketiduran, dia dibangunkan oleh temannya. Dia bangun dan mengatakan, kenapa, Suhan sudah pergi, kita juga bisa pulang kerja, ucapnya. Temannya mengatakan, bahwa Suhan tidak pergi, sudah setengah jam. Dia masih berkultivasi di dalam. Senior rambut merah terkejut dengan pernyataan temannya, apa bocah itu monster, ucapnya. Terlihat Suhan di dalam ruangan tersebut sedang menyerap energi yang mengalir begitu kuat ke dalam tubuhnya. 10 jam kemudian Suhan berkultivasi di dalam ruang tersebut, Suhan mengatakan periode awal hingga pertengahan Jiedan, ini lebih banyak energi dari yang dirinya kira. Dalam waktu kurang dari 2 jam, waktu pelatihannya habis. Kalau ini terus berlanjut, tidak mungkin menembus ke tahap menengah Jiedan. Suhan berpikir, sepertinya dia hanya bisa menggunakan trik itu, tapi apakah tidak apa-apa menggunakan trik itu? Lupakan, Kingbei itu kaya dan murah hati, kalau kamu tidak baik, pikir Suhan. Suhan kemudian mengeluarkan jurusnya untuk menyerap aura yang begitu melimpahnya. Dan berkumpullah energi yang berlimpah dengan begitu cepatnya menggunakan jurus Jing 11 Dava milik Suhan. Tak lama berselang, keluarlah peringatan di komputer milik kedua penjaga. Mereka terkejut, apa yang sebenarnya terjadi? Temannya mengatakan tidak tahu, energinya tiba-tiba jadi hebat ratusan kali lipat dari sebelumnya, ucapnya. Kemudian dia menyuruh temannya untuk menghentikan pasokan auranya dengan cepat. Namun sayang sekali, itu tidak bekerja, sehingga tidak dapat dihentikan. Batu roh di ruang energi masih mengeluarkan energi, sudah berakhir, dengan energi yang begitu kuat, Suhan mungkin akan hancur berkeping-keping. Namun temannya mengatakan, tunggu, lihat, Suhan baik-baik saja. Sepertinya masih menyerap energi dengan derasnya, ucapnya kepada temannya yang berambut merah. Dia sangat terkejut dengan kejadian tersebut, serasa tidak mungkin dengan kejadian itu. Terlihat aura yang masih mengalir di dalam ruangan Suhan. Suhan berpikir, bahwa Jing 11 Dava ini adalah sebuah metode penyerapan. Dalam kehidupannya sebelumnya, dirinya berada di laut tak berujung. Mengamati paus raksasa sekelas kaisar, menyerap aura surga dan mencerahkannya. Karakteristiknya adalah, ia dapat menyerap aura sekitarnya dengan kecepatan 100 kali lipat. Kerugiannya adalah, aura yang diserap sangat kasar, dan tidak bisa diserap oleh tubuh manapun untuk waktu yang lama.
Kalau tidak, itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuhmu, pikir Suhan. Setengah jam kemudian, batu aura yang sebelumnya runtuh dan hanya menyisakan batu tanpa isi sama sekali. Dia berpikir bahwa dia menyerap semua batu spiritual di ruang energi, waktunya menerobos, pikir Suhan. Banyak aura yang sudah berkumpul di tubuh Suhan, tahap menengah Jedan, hancurkan, ucap Suhan melakukan penerobosan. Muncullah sebuah burung yang berada di sekitar Suhan, akibat aura penerobosan yang dilakukan oleh Suhan. Itu merupakan burung Zhongming, ucap Suhan. Suhan berpikir bahwa Zhongming adalah spesies makhluk kuno, dirinya lahir dan mati bersamanya di kehidupan sebelumnya sebagai saudara. Dalam pertempuran terakhir dengan Kaisar, dia dibunuh oleh Kaisar karena membantunya. Alasan kenapa dirinya terlahir kembali dengan bab Case Heaven pasti terkait dengan perlindungan putus asa Zhongming terhadapnya. Zhongming juga dikenal sebagai burung ruang dan waktu, legenda tumbuh dan dapat bertahan di ruang dan waktu kuno dan modern. Ini mungkin alasan kenapa dirinya bisa melihat Zhongming lagi. Suatu ketika dirinya berpikir tidak akan pernah melihat kelahiran kembali dari kehidupannya yang sebelumnya. Tanpa diduga, dia akan muncul kembali lagi. Zhongming, selama masih ada secercah harapan, dirinya pasti akan menghidupkannya kembali dengan segala cara, pikir Suhan tentang burung Zhongming. Layar laptop menunjukkan angka kosong di layarnya, yang menandakan bahwa energi yang berada di dalamnya telah habis. Kedua senior yang menjaga tempat tersebut ketakutan dan menangis, aura ruangan menunjukkan 0. Ini, apakah dia mengosongkan semua batu di dalamnya? Ada begitu banyak batu roh di ruang energi yang cukup untuk dihabiskan guru dan siswa selama beberapa bulan, bagaimana bisa dikosongkan? Apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh Suhan di dalam, ucap mereka berdua kebingungan. Terlihatlah Suhan telah selesaikan melakukan kultivasinya, dia keluar dan mengatakan, rasanya enak di dalam. Tapi ada terlalu sedikit batu roh di dalamnya, dirinya menyarankan para penjaga untuk memasang batu roh yang lebih banyak lagi, ucap Suhan. Mereka berdua terkejut, datang lagi, ucapnya kebingungan. Temannya kebingungan, apa yang harus kita lakukan sekarang, apalagi yang bisa kita lakukan? Sebagaimana ruang energi dianggap sebagai perusahaan yang dikelola oleh sekolah dan telah dikelola oleh grup Hongya. Kali ini dirinya bertemu dengan Suhan dan menderita kerugian yang sangat besar, ucap kedua penjaga senior tersebut hanya pasrah.